Halo, selamat siang. Saya Ibu Eko. Kali ini saya berada di ibu kota Jawa Tengah, di Semarang, di salah satu kelenteng terbesar di daerah Pecinan. Saya siang ini ditemani oleh seseorang. Siapakah beliau? Kita berkenalan dulu. Halo Om, selamat siang. Selamat siang. Bisa diperkenalkan dengan Om siapa? Saya Om Agus. Om Agus. Ya. Om Agus sebagai pengurus di sini mungkin? Bagian ritual. Om Agus bagian ritual. Baik. Nah, Om Agus kebetulan saya kalau ke Semarang nih, saya memang berkali-kali suka ke sini Om. Nah, tapi saya sendiri sebetulnya ingin tahu sejarah mengenai Tai Kaksie ini yang aslinya seperti apa. Karena yang saya tahu itu hanya dari Google Om. Tai Kaksie berdiri tahun sekian, segala macam. Bisa Om jelaskan sedikit bagaimana? Pertama, Tai Kaksie bukan di sini tempatnya, Bukan. di jalan gang belakang yang dulu dengan nama Kwan Im Ting Kwan Im Ting. atau Gazebo Kwan Im. Gazebo Kwan Im itu tuan rumah dari kelenteng ini. Kira-kira 50 tahun di daerah sana ada sedikit perkelahian, maka bukan di kelentengnya ya, tapi di daerah gang itu, maka dianggap orang tua dianggap tempat itu kotor, maka dipindah ke gang yang dulu di sini ada kebun Lombok. Kebun Lombok. Nah, makanya pakai nama Gang Lombok. Gang Lombok. Dan lebih dikenal dengan nama Kelenteng Gang Lombok ya Om? Iya, lebih mudah. Lebih mudah melafalkannya. Tapi namanya sendiri yang baru itu setelah itu pakai nama Tai Kaksie. Tai Kaksie. Kelenteng kebesaran utama. Oh, artinya kelenteng kebesaran utama Tai Kaksie. Tuan rumahnya tetap sama, adalah Dewi Kwan Im. Dewi Welas Asih ya Om? Asih. Dan itu arsanya masih yang asli yang dulu. Oh, arsanya masih asli Masih di asli sini. yang dulu. Oh, nanti kita bisa lihat ya Om Bisa ya. ya. Nah, Om ini tadi saya lihat di depan tuh ada panggung, sepertinya akan ada pesta nih. Ini pesta apa Om sebetulnya nih? Perayaan aslinya itu jatuh pada hari Selasa tanggal 15 yang lalu, atau Imlek bulan Lekwe tanggal 29. Itu dipergunakan untuk sembahyang atau upacara ritual. Sedangkan pestanya sudah kira-kira hampir 5-6 tahun ini non-COVID ya. Ya. Itu dirayakan, dijatuhkan hari Minggu, Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu. Jadi ritualnya sudah, pestanya belakangan begitu Om. Kalau dulu sebelum ritual, pesta dulu. Oh. Malamannya jelas. Ya, sekarang ritual dulu baru pesta ya Om. Nah, berarti ini acaranya besok ya Om ya? Acaranya besok dengan ada kesenian, Sabtunya ada pawai. Pawai. Nah, pawainya di sekitaran sini atau Sampai ke kemana Om? Gedung Batu. Oh, sampai ke Gedung Batu. Baru ya, dari pagi jam 5. Pagi jam 5 subuh. Subuh, jalan kaki kira-kira sampai sana jam 7 ya pagi. Terus ritual di sana kira-kira nanti jam 12 sudah 1 kembali. Nah, ini pestanya tuh sebagai ungkapan rasa syukur gitu ya Om ya, gambarannya? Satu syukur, kedua juga memohon agar Indonesia Oh, agar Indonesia bagaimana Om? bisa lebih maju dan terbebas dari segala macam mara bahaya, gangguan. Iya. Terakhir, supaya pemilu yang akan datang dapat berjalan sukses. Oh, iya. Siapapun pemimpinnya, sebagai rakyat kita manut. Betul Om. Siapapun pemimpinnya, rakyat manut, yang penting aman, sejahtera, tentram ya Om ya. Betul. Jadi besok celebrationnya ya Om ya, celebration. ungkapan rasa syukur gitu ya. Nah, pesertanya sendiri dari sini saja atau dari kelenteng lain juga Om? Bagaimana? Ada ikut dari yang dari kelenteng, ada satu dari Tangerang. Terus iya. rombongan keluarga ada Kudus, Semarang juga ada. Ikut arah-arahan semua. Ikut arahan. Lalu diakhiri dengan acara makan-makan ya Om ya biasanya ya? Apa nggak ada Enggak. makan? Oh enggak ya? Oh oke. Makanya malah besok malam Oh besok malam makan ala kadarnya. makan ala kadar.
ya menarik sekali ya. Jadi makanya tadi saya lihat di depan sudah ada tenda-tenda untuk acara besok rupanya ya Om. Nah, lalu Om kembali ke tempat ini sendiri, Tai Kaksi. Orang ya yang sembahyang itu ramainya atau biasanya tuh paling banyak di hari apa Om? Ada ininya nggak Om? Ada ramainya misalkan? Kalau biasanya itu sesuai tradisi dan kalender Imlek Kanggo Tionghoa itu setiap tanggal 14, 15 dan akhir bulan 28 atau 29 Imlek. Oh, dan akhir bulan 28, 29 Imlek. Juga seperti ini kan ada acara-acara yang di Tai Kaksi ini ada 2 acara utama, itu perayaan Dewa Obat Poseng Taite itu di bulan Imlek bulan 5 Tonggong Hue tanggal 1. Yang ini yang di Sampo Taijin ini bulan 6 tanggal 28 atau 29. Tahun ini jatuh pada tanggal 29. Bulan ini jatuh di tanggal 29. Iya, Imlek lah ya. Imlek betul. Nah, itu nasionalnya tanggal 15 Agustus. Oh iya, 15 Agustus ya kemarin tuh ya Om. Iya. Nah Om, tadi Om bicara mengenai Dewa Obat. Artinya kita juga bisa sembahyang kepada Dewa Obat gitu, memohon kesehatan Bisa. atau yang sedang sakit bisa memohon. Ya, itu ke zaman itu kalau nggak salah ya 156 tahun yang lalu di Semarang itu terkena pandemi Wabah. wabah. Ilmu kedokteran belum begitu maju, tapi dari kita punya leluhur juga ada dewa, makanya mereka mendatangkan satu arsa atau kimjin dari Xiamen. Itu dari kelentengnya Poseng Taite di sana besar, dibawa satu atau patung sampai di Semarang. Pada waktu itu Nggongwe bulan 5 tanggal 1 Imlek, dari pelabuhan lama yang disebut Bom Lama diadakan pawai untuk ke Tai Kaksi. Oh, arah-arahan patung Ya, itu. Oh. nah, makanya untuk memperingati itu setiap tanggal itu diadakan arah-arahan ke pantai. Oh, ke pantai. Iya. Oh iya. Bom Lama kan sudah nggak ada. Sudah. Pelabuhan lama nggak ada. Betul. Nah, sekarang ke pantai aja lah sudah. Jadi ke pantai. Ke pantai. Nah, pada saat itu Om, menurut cerita waktu lagi wabah banyak itu akhirnya gimana Om wabahnya? Bisa hilang wabahnya. Ya, dengan memohon doa kepada Doa-doa. kepada kita sebut Dewa Obat ya Om. Dewa Obat Poseng Taite. Poseng Taite. Oh iya, wah luar biasa sekali ceritanya teman-teman. Di sini juga kalau tidak salah ada beberapa rupang dewa-dewa ya Om ya. Iya, ada. Dari mulai di sana ada dewa pendidikan juga ya Om ya. Ada kalau Dewa tidak salah. Pendidikan, Dewa Ada Keadilan, Dewa Keadilan. Pengadilan, Oh pengadilan. Oke, apa Dewa itu? Rezeki, Dewa Rezeki. apa namanya? Tetua dari Tao, Oh tetua dari Tao juga. Taisang Lojin. Nanti Terus, boleh kita ambil gambarnya ya Om. nah, yang utama di sini tuan rumahnya adalah Dewi Welas Asih, Kuan Yin. Kuan Yin Posat ya Om. Dan 3 Buddha utama. 3 Buddha utama, yakni di sebelah sana ya Om ya. Nah Om, mengenai perayaan ini bagaimana Om, bisa diceritakan perayaan apa tadi Om? Sampo Taijin. Sampo Taijin, ya bagaimana? Sampo Taijin nama pribadinya dia Teho. Teho. Mandarinnya Cheng He. Jadi sepertinya Cheng Ho itu keliru. Oh, bukan Cengho tapi Cheng He. Cengho. Mandarinnya Cheng He. Cuma lidah Jawa. Biar mudah ya Om ya. Bukan mudah, keliru. Oh, memang keliru, oke. Keliru tapi ya diteruskan. Nah, itu dia dalam cerita sejarahnya 7 kali keluar dari negeri Tiongkok atas perintah kaisar. 7 kali keluar Tiongkok. Peringatan yang ke-618 ini adalah dihitung dari pertama kali dia keluar dari Tiongkok. Oh, dihitung dari pertama kali keluar Keluar dari Tiongkok. Oke. Dan mampir di
Nusantara, Aceh, Aceh, Palembang, Palembang, Tuban. Tuban. Itu yang utama. Aceh, Palembang, Tuban ya. Tuban. Tidak ada Semarang ya Om ya? Nggak ada. Nggak ada. Zaman itu kalau nggak salah di zaman Mojopahit. Oh iya. Kan Mojopahit. Nah setelah itu Om? Yang di sini dulu kan masih lautan. Kotanya di daerah Gedong Batu. Ini total masih lautan Masih semua? lautan Masih semua. air ya? Masih air. Kotanya di Gedong Batu. Gedong Batu. Nah, di sana itu ada perluasan kan, masyarakat di sana dipindah. Masyarakat Jawa, masyarakat yang orang bilang orang Koja, terus orang Tionghoa, sampai Belanda pun pindah ke sini semua. Oh geser ke sini Geser. semua. Pemekaran kota. Pemekaran baik-baik. Nah, di sana tanahnya itu dimiliki oleh salah seorang dari Yahudi. Tanahnya. Tanahnya yang di Gedong Batu tadi itu, yang untuk lokasi kelenteng itu dan itu belum kelenteng sebelumnya, masih petilasan. Oh belum ada bangunan. Belum kelenteng, ada, cuma yang kita bilang gubuk ya. Ya. Nah, gubuk. Petilasan betul. Petilasan dari tahun ke tahun bisa menjadi kelenteng kecil. Kelenteng kecil. Sampai jadi kelenteng besar. Dan itu karena masuk ke daerahnya dia diberi HTM tanda masuk. Iya. Oh iya. Nah, gitu ya. makanya lama-lama oleh pemuka masyarakat Tionghoa juga rasa jengkel ya. Iya. Kita mau ke sana mau doa Pakai HTM. Pakai HTM. Iya. Masuk, maka sampai tanah itu dibeli oleh keluarga Wei Cixin, papahnya Wei Tiong-ham. Oh, Raja Gula. Iya. Oh iya. Di sana dibeli oleh papahnya. papahnya Wei Cixin, itu papahnya Wei Tiong-ham. Nah, dari situ baru kan itu masih di bawah Wei Tiong-ham Concern. Oh, Dari masih. Concern itu seperti PT mungkin ya. Betul. Karena anak perusahaannya banyak itu ya. Anak perusahaan banyak. Betul. Nah, itu ada salah satu tangan kanannya, kalau kita bilang Engkong Husun, Li Husun. Tangan kanannya beliau pada saat itu. Nah, itu yang menguasai di situ. Kemudian setelah itu berdiri, sudah baik, dibentuk suatu komite. Oh iya. Setelah ada komite itu, komite Sampo, dibentuk pengurus Sampo yang baru. Kepengurusan Kelenteng Sampo Tong. Yang resmi. Iya, Sampo Tong. Sampotong. Bukan Kong, Tong. Kong. Oh. Sebab itu bentuknya gua. Oh, goa. Gua. Iya. Sampotong. Oke. Sampo Tong. Setelah itu berjalan mungkin hampir 50 tahun. 50 tahun. Udah silih berganti pengurus. Sampai sekarang dibangun. Sebelum sekarang berarti mungkin itu masih zamannya Gus Dur mungkin ya. Kok udah Gus Dur, Megawati mungkin ya. Oh. Kelenteng itu dibangun baru. Oh, zamannya Bu Mega. Nah, Bu Mega. Dan yang guanya yang asli di bawah. Dan masih ada, Om? Masih ada sekarang. Masih ada. Masih ada. Masih bisa dikunjungi berarti, Om? Dikunjungi dari luar, nggak boleh masuk. Sudah dipagar besi. Oh, pagar besi semua. Jadi hanya lihat dari luar ya? Dari luar. Masih ada yang Masih ada. datang gitu untuk lihat banyak? Masih ada. Tapi sudah tidak dipakai untuk sembahyang, pindah di atas semua. Pindah di atas. Oh, begitu ceritanya. Nah, teman-teman baru tahu ya sebetulnya inilah cerita yang aslinya dari narasumbernya langsung, sehingga kita bisa paham cerita yang hanya katanya-katanya dan cerita yang sebenarnya seperti apa. Teman-teman juga yang kebetulan berkunjung ke Semarang ataupun kemari, bila ketemu dengan Om Agus, bisa bertanya langsung pada Om Agus ya, Om Agus ya. Namanya kita di sini kan tidak boleh melupakan sejarah ya Om ya. Harus tetap mengenal sejarah dan menghormati leluhur kita, begitu ya Om Agus ya. Di samping itu dari peristiwa tadi HTM betul. dari masyarakat pemuka masyarakat Tionghoa sebelum dibeli ceritanya ini berkeinginan untuk memuja Sampo Taijin di
pecinan yang baru. Oh. Makanya mengambil entah kalau sekarang abu ya, entah kalau dulu nggak tahu apa mungkin apa kayu atau Iya, nggak iya. tahu. Dari sana ke sini gitu ya, Om ya. Nah, ini untuk peringatannya setiap tahun dari sini dikembalikan ke Gedung Batu. Oh, dari sini sekarang ke sana Iya. dikembalikan. Oh, Kalau dulu paham, dari paham. sana ke sini ini Betul. dikembalikan. Betul. Seperti kalau kita bilang ngecas. Ngecas, betul. Jadi simbolis aja gitu ya, Om. Simbolis Ya. ya. Oh, baik. Nah, Om, ini cukup menarik. Sudah banyak yang kami dapat. Kira-kira ada pesan untuk anak-anak muda nggak, Om, terkait dengan sejarah maupun agar mereka tidak melupakan leluhurnya? Ada yang bisa Om sampaikan nggak kepada generasi muda? Begini ya, kita sebagai generasi tua cuma memohon pada anak-anak muda, bolehlah dan kalau bisa sudah sewajibnya nanti akan menggantikan yang tua-tua. Tapi pilihlah dengan pikiran nalar yang betul. Jangan asal, kalau orang Jawa bilang antem kromo. Antem kromo betul. Sedapat mungkin kita cari sumber yang masih bisa diyakini dan agak betul. Seperti kita sendiri zaman muda juga begitu. Kita belajar sendiri dari sumber-sumber. Sebab buku-buku itu zaman itu nggak ada. Oh iya. Jadi kita mesti cari-cari orang-orang tua yang pengetahuannya Iya, lebih luas lebih dan dia dalam. paham bahasa Tionghoa. Oh iya, betul. Nah, kita di Indonesia 32 tahun berhenti, sudah Betul. nggak bisa. Makanya itu belajarlah sama si ada kesempatan nanti dipergunakan untuk dan tidak melupakan kita punya budaya, tradisi walaupun sudah di tanah Indonesia. Iya. Dan semua harus dikembalikan atau diasimilasi dengan Betul. budaya setempat. Wah. Om, terima kasih banyak atas waktunya, atas pengetahuannya, sangat bermanfaat bagi kami yang muda-muda. Semoga Om selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Om Tohut, terima kasih sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.